Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi grup sharing yang dilakukan oleh saya sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut, yang mana pada diseminasi grup sharing ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Mungkin diseminasi grup sharing ini merupakan bagian dari tugas aksi nyata saya sebagai CGP Angkatan 11 untuk menyelesaikan modul 1.4. Ini profil saya. Kemudian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada banyak ya Bu, Pak. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, sebelum kita melaksanakan ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Entah, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya tentang tayo ya. Tayo. Ketika saya bicara tayo, ibu-ibu hai. So, kita coba ya. Tayo. Hai. Tayo. Kemudian ambil posisi ngeng. Ngeng, pegang setir. Yuk kita coba ambil posisi ngeng. Kemudian kalau saya bilang belok kanan, belok kiri, Nah, kemudian apabila saya bicara tekan klakson, tin. Oke, kita mulai dari awal. Tayo. Ambil posisi. Belok kanan. Belok kiri. Tekan klakson. Tekan klakson. Oke, tepuk tangan untuk kita. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan terkait perubahan paradigma dalam belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Dapat kita baca bersama bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan pendekatan ini, setiap siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya secara optimal, baik dari segi akademik maupun karakter. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa mendorong partisipasi aktif, kolaboratif, serta kreatif sehingga dapat menjadi individu mandiri, kritis, serta inovatif. Jadi khususnya dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran dengan paradigma baru ini sangat penting guna mencapai jadi ini ya, pembelajaran dengan paradigma baru untuk mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu ya. Jadi kita dituntut untuk si siswa di kelas itu memiliki ke-6 profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk
mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin dalam KBBI itu cenderung menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Contohnya, ketika kita akan masuk kelas, kemudian siswa di kelas itu istilahnya balangon, maka yang akan kita lakukan adalah mendisiplinkan siswa tersebut supaya tidak bangor gitu, sesuai dengan keinginan kita. Tapi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Contoh motivasi intrinsik itu datang dari kemampuan dirinya sendiri. Beda kalau dengan ekstrinsik itu dari pengaruh orang lain. Contohnya, apabila kita ingin siswa disiplin dengan iming-iming, misalkan sok anu disiplin, oke dipasihan jajan ke ibu, berarti anak teh akan cenderung melakukan disiplin karena ingin diberi jajan oleh kita. Beda dengan motivasi intrinsik, itu dimulai dari dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir, kebebasan. Kita bahas satu persatu. Bertahan hidup. Pak Hendra, Kang Oster. So, pertama bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survive adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen-komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, pernahkah ibu bapak berada pada situasi di mana sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi diri kita? Pernah tuh Bu? Bahkan bertabrakan dengan penghargaan diri dari orang lain. Pernah. Sering. Bahkan sering. Ya. Nah, jadi ada kadang suka ya Bu ya kita melakukan hal demikian. Pasti dalam kita melakukan hal tersebut ada alasannya. Mengapa sih kita melakukan hal yang demikian? Kadang seperti itu ya. Padahal kita tahu apa yang kita lakukan itu akan berakibat seperti ini gitu. Padahal kita tidak bakal tahu apa yang kita lakukan ini akan berdampak seperti itu bagi kelangsungan hidup kita. Nah, selanjutnya kasih sayang, ini ya, yang dari kebutuhan ini. Dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayang dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, serta kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita terhubung dengan lingkungan kita. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tua. Biasanya mereka belajar
karena suka pada guru-gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ya. Kemudian selanjutnya penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi komponen, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Jadi kebutuhan manusia yang tentang penguasaan ini kita si siswa ya lebih cenderung, kalau misalkan anu pintar lah, punya katakanlah siswa yang pintar akan cenderung memiliki asapang aina gitu nya di kelas teh. Dipercepat saja ya, Bu. Kemudian selanjutnya kebebasan. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan berkebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Selanjutnya kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Lalu misalkan orang tidak mempunyai rasa kesenangan, akan susah hidup gitu ya Bu. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya terkait motivasi perilaku manusia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan. Selanjutnya ini perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 ya motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang ketiga, mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Untuk yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid seringkali melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi misalkan ayah siswa anu kasihanan, besok nanti di kelas nanti carikan ke guru mana kasihanan wae bla 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 tanpa si guru teh tahu penyebab dia kesiangan itu apa. Nah, besoknya si siswa tersebut teu kasihanan. Bisa wae di dirina teh timbul ketidaknyamanan sareng hukuman kurang karena teu kasihanan teh karena sieun disarekan deui ku guruna. Maka timbullah motivasi ekstrinsik. Ini tidak baik ya bagi siswa. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid yang termotivasi oleh hal yang ini akan melakukan disiplin karena ia ingin mendapat imbalan dari kita. Contohnya, apabila kita memberikan tugas kepada siswa, sok misalkan ada tugas dari bapak, nanti yang benernya 10 atau benernya 8 dikasih permen. Anak pasti akan berbondong-bondong untuk melakukan untuk mengerjakan soal tersebut karena mereka mengharapkan imbalan dari kita berupa permen tersebut. Jadi siswa teh bukan karena keinginan sendiri. Kemudian yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebijakan dari diri sendiri. Rata-rata siswa yang ini mah udah siswa telah di atas rata-rata lah gitu. Karena mereka melakukan sesuatu itu atas dorongan diri sendiri, bukan dorongan orang lain. Ini terkait
terkait motivasi perilaku manusia. Ya. Selanjutnya konsep disiplin, identitas gagal. Ini yang dikatakan disiplin yang gagal gitu. Pertama, hukuman. Misalnya kan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri gitu. Gara-gara dihukum. Karena hukuman gitu. Misalnya hukuman teh bukan hanya dijoeng atau disepret, bukan hanya itu, tapi diberikan kata-kata umpatan, kemudian dipaksa, kemudian apa yang murid inginkan tidak kita tampung gitu. Ini akan mengakibatkan hal-hal yang demikian. Kemudian penghargaan juga tidak efektif, merusak hubungan, sifat diri. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Sebenarnya itu kan ranking itu tidak boleh, karena jadi istilah menjelekkan yang lain. Harusnya untuk kedepannya mungkin Bu, untuk ranking ditiadakan lebih ke per kelas itu si siswa punya predikat masing-masing gitu. Terfavorit, terpandai, ter semuanya gitu, supaya untuk menghindari sifat iri dari orang lain. Terus itu pinter, dia mau bodoh. Padahal kan sebenarnya siswa itu tidak ada siswa pintar, tidak ada siswa yang bodoh. Selanjutnya merampas hak menghargai dirinya gitu. Selanjutnya konsep disiplin identitas sukses. Yang sukses itu yang ini Bu. Pertama konsekuensi. Kan tadi hukuman, berarti hukuman diganti oleh konsekuensi. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Terus perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensi ya. Daripada hukuman, lebih baik kita menggunakan kata konsekuensi. Apabila terlambat, konsekuensi siswa berarti akan ketinggalan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian yang sangat ininya ya Bu, untuk disiplin yang paling baiknya itu yaitu restitusi. Akan menimbulkan murid yang bertanggung jawab, terus fokus pemecahan masalah jangka panjang. Murid teh bisa memecahkan masalah pribadinya oleh dirinya sendiri. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, serta murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya tentang konsep disiplin serta pendekatan restitusi. Ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Pertama, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Dioseleni tahun 2004. Berikutnya ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang selanjutnya, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan ke siswa. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ini sepintas tentang restitusi. Kalau ingin lebih dalamnya lagi, nanti saya berikan bukunya, materinya. Selanjutnya perbedaan. Contoh kasus
ada misalkan di kelas kita siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru akan menghukum siswa tersebut menghormat bendera selama 10 menit. Ini dulu ya Bu, pernah kejadian lah di sekolah mana di video itu. Ada siswa yang tidak mengerjakan PR, oleh gurunya dihukum di kelapang hormat pada bendera selama 10 menit. Ini dulu. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Apabila kita menghukum murid, muridnya bakal tinggal kalongan, kemudian akan tidak mau lagi masuk kelas. Kalau misalkan di SMP, kalau SD mah semua pelajaran oleh guru satu gitu ya di kelas. Kalau di SMP kan misalnya siswa teh pas masuk pelajaran si ibu eta. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi kepada siswa yang tidak mengerjakan PR tersebut saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipatnya. Ini bukan hukuman tapi konsekuensi dari perilaku dia karena tidak mengerjakan PR. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturannya. Jadi konsekuensi itu lebih ke kan ada aturan di kelas. Apabila siswa tidak melaksanakan aturan tersebut maka akan mendapatkan konsekuensi. Dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu lebih ke pendekatan hati ke hati. Guru menanyakan kepada siswa, Jang Hendra, kunaon hidup ngerjakeun PR, ditaros lah. Nah, setelah ditanya kita menanyakan hal demikian kepada siswa, maka siswa akan tergerak hatinya. Akan misalkan bisa wae karena di rumahnya teh ada terdapat masalah di keluarganya, si siswa itu jadi curhat ke Pak Hendra, sebenarnya Pak Hendra. Kemudian si siswa itu akan lebih terbuka, terus guru juga akan lebih terbuka kepada siswa. Tah hidup teh kirana iya, sok mungkin di rumah dipelajari deui supaya apa yang akan dipelajari di kemudian hari dia tidak ketinggalan lagi. Ini terkait perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang ini ya Bu. Kita pantasnya yang mana ya? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Rata-rata kita di kelas Bu sering rata-rata di mana ya? Sebagai penghukum. Kalau penghukum lebih ke Setik-setik mau pembunuhan ya ulah guru gitu ya itu misalkan kayak nilai positif kayak nyinirah wae ka muridna eta pembuat rasa bersalah tah. Ya, itu. Terus anu dak teuingnya tidak boleh teh. Teman ya. Bukan diungkap ke murid yang dianggap pembantu. Tapi Bu, kalau misalkan yang teman lebih baik sebagai teman daripada sebagai hukum. Iya. Karena kalau teman kan sih kita harus jaga jarak sama siswa, tapi kalau misalkan nggak jaga jarak terima, siswa tuh bakal merasa segan ke orang gitu. Karena kan ketika di kelas kita adalah sebagai orang tua kedua. kalau dulu Pak Evan ya mengenai posisi kontrol restitusi teh adalah dilihat keberhasilan. Jadi untuk mengenakan bahwa harus gini, tapi melihat guru-guru dulu adalah keberhasilan. Ya. Contoh tadi kaitannya dengan motivasi. Motivasi dulu orang untuk menjadikan orang anak yang pandai dengan memberikan hadiah. Kalau sekarang kan nitipnya negatif. Nah, ternyata keberhasilan itu bagaimana orang menghargai tentang orang waktu itu. Itu yang pertama, karena itu sudah berhasil. Contohnya Abi gitu ya. Pernah sok katalah anu beri hadiah termasuk ayeuna lah contoh ibu ke mana ke sekolah-sekolah itu kan hadiahnya. Berarti bertolak belakang meningkat Tuhan ini. Nah, terus dia pengen kanggo kontrol anu lebih
lebih mendetil. Nah memang ieu teh kudu dipaksa ke kaitanna sareng ieu atau napi kolaborasi jeung anu ti payun. Sabab lamun aya naliti tentang keberhasilan tanpa kolaborasi sareng ti payun sakabeh susah. Ya pendapat abi naon tos kealaman. Jadi kieu ya. Si budak 20 eta nya seperti. Budak teh aya nu ngaguguna teh ku keras. Aya nu ngaguguna ku dipuji, aya nu ngaguguna ku urang bager, anu kaje nu dekati, aya nu ngaguguna dijauhi. Tah eta berarti lamun aya 20 anaknya. Berarti 20 metode urang. Cing kalau aya disatukan dalam metode ieu. Kira-kira kumaha? Anu ngagugu dikeras, dipuji itu teh sifat ngagugu nanti sementara. Ketika tidak ada pujian, dia kecewa. Iya gitu. Ketika tidak ada hadiah, dia sudah tidak lagi karena dia bebas doa. Jadi itu memang hadiah tidak boleh, hukuman tidak boleh. Dia karena takut dihukum, disiplin, ku sahabat selalu aya hukuman. Tidak boleh eta teh. Jadi tidak boleh menghukum anak, tidak boleh memberi hadiah karena itu akan bersifat sementara. Tapi upami di manajer dengan mulai dari diri sendiri, ayo manajer teh ada diskusi antara guru sareng anak, disiplin anak teh sampai kan dia mau disiplin teh karena aya komunikasi guru sareng anak ditaros hayang kumaha atuh ajeuna teh bohna teh disiplin abdi mah bade ngadamel peraturan abdi nyalira abdi mah bade kieu. Tah jadi eta mah jadi nu ngadamel peraturan anak-anaknya manajer mah peraturan anak, jadi tidak memaksakan. Jadi enak teh sifat seperti itu teh ternyata berlaku hanya sementara itu. Jadi tidak selamanya. Hasil pengalamannya, upami pandangan ibu benten sama pandangan abi. Abi pernah budak mere hadiah. Sok mengkatalan sampai kan sekarang orang jadi ahli tahfidz. Tapi kan hadiah udah tidak ngalir. Cing kumaha pandangan upami di sana ayana kolaborasi masalah jantan cek abi kesimpulanna tentang menyampaikan dengan berbagai macam metode itu kalau lebih baik. Jadi tidak hanya difokuskan misalnya tadi untuk misalnya tidak boleh dengan menghukum memberikan motivasi dengan hadiah. Cek abi menang dengan syarat hadiah tersebut itu ulah dipikeun jadi tekanan simulang kali hanya sebatas sampai mendapat hadiah. Contoh dia dikuatkan budak. Iya teh hadiah tehnya juga ibu mere ranking misalnya ke ranking. Karena yang kayak teh diberikan hadiah nanti buku ya. Dalam arti buku dapur itu untuk melanjutkan dalam kegiatan yang berikutnya. Ini gitu. Jadi mereka itulah supaya lebih pintar gitu di teh. Entah sebatas masih pada buku mah geus budak teh. Gimana pandangan urang tak gitunya. Jangan upami kolaborasi misalnya ya kolaborasi dengan dulu. Karena keberhasilan orang-orang tua dulu mengenai menyampaikan di antawisnya Mukarawas gitu Pak Abi diajar memang panggilannya sieun tapi ingat itu kayak lagu pemasturan contoh. Tapi kan enggak ya sebenarnya kudu apal kayak diberi hadiah kudu apa rumus-rumus matematika. Tapi kayak geus diberi hadiah ge Pak. Saya masih mau tak itu juga gitu tanya. Pak Surahman dasarnya ibu Pak Surahman mau pengajar bahasa Inggris kan gitu. Tentang ya. Itu bisa. Nah, itu kan. Kita apa kayak positif sampaikan. Ini orang jadi guru tadi itu. Katakan Pak metode dulu. Jadi ayeuna di kementerian teh kan mengelola gantos di kurikulum. Sama-sama anu jadi korban teh saha? Kita sebagai pendidik dari berbagai metode seperti itu Bapak metode zaman dulu mau dilakukan kayak gitu diadu-adukan Pak terus di analisis kembali cing kira-kira sana anu bakal lebih berhasil dan mana gitu. Nah mereka juga di kementeriannya Pak atas menganalisis anu namanya Pak anu iya tah posisi-posisi iya penghukum pembuat rasa bersalah teman-teman sebagai sama manajer. Ternyata tingkat keberhasilan anak Pak jauh melebihi anu
dulu gitu Pak. Contohnya memang sih siswa dulu mah karuatnya Pak, mana bapak mana ibu karuat. Misalkan ku guru teh dulu mah dicepret, dicabok, dibaledog ku panghapus bor mah gitu. Tapi kan keun we da eta mah laras-laras guru urang gitu nya. Malahan siswa teh pasti didepongon ka guru. Coba murid ayeuna Pak, ku urang dibaledog, dicepret da eta. Moal Pak. Soalnya naon? Ketika zaman berganti, maka orang juga akan berganti. Kemudian sistemnya berganti. Namanya Pak, karakter siswa juga bakal berbeda gitu. Lamun ayeuna disamikeun wae, jadi siswa teh bakal ngumpul we. Memang dulu efektifnya Pak, seperti Bapak tadi masih hadiah misalkan teh. Kange siswa dugi ka siswa teh ahli tahfiz ya Pak. Coba sok ayeuna Pak cobian. Bakal nerap keneh teu gitu. Soalna intinya siswa teh bakal gitu, bakal ingin hadiah. Terus abi Pak Hendra tentunya tadi ka Andi esa Andin. Nah, abi teh eta teh ngasih namanya uji cobalah gitu, cobaan cing orang terapkeun. Andin ketika misalkan ayo orang ngadamu jeung abi kayak ku bapak dikasihan anu anak teh daeknya Pak. Terus efeknya naon dugi ka ayeuna kan ka abi nanti minta hadiah kan? Minta hadiah gitu Pak. Eta salah satu contoh naon anu ku abi bade diterapkeun cing. Abi nyobaan kieu gitu, kieu. Oh, ternyata benar siswa teh ingin melakukan sesuatu karena ada hadiah. Tuh Pak. Jadi negatifnya cuma karena memberikan karena ayat tadi nilai negatif. Contoh kayaknya misalnya Ipan akan memberikan hadiah. Ternyata henteu teu dibere tah. Tapi kaina cing kumaha pan udah terus lagi. Jelas orang penilaian Ipan ka budak berarti itu menanamkan suatu ke pendidikan. Iya. Tapi kayak karakter urang kayak akan dianggapnya budak mah. Nah, apakah disebut nanti pembohong? Jadi tidak itu. Karena kita uji coba. Uji coba. Jadi mengakibatkan anak melecehkan guru. Bakal kieu gitu kali bakal ku abi ge bakal dipasihan mah gitu Pak. Ngan acan gitu. Jadi orang bahwa penerapan ini salah. Gitu. Dia timbulkan saja akan ada pelecehan tak guru ketika kita tidak kan sekarang ke akhlak disiplin. Jadi akibat disiplin dulu emang bagus. Dengan disiplin dulu karena ketakutan, karena takut ada hukuman, karena ingin ada hadiah. Ilmu nama nerap tapi ka ayeuna karos urang. Iya. Ya, karos urang. Ilmu nama nerap ka ayeuna. Itu kita dulu. Nah, kalau sekarang belum tentu ilmu nama nerap. Anu ieu nama akhlakna anu teu nerap. Dari diterapkan mah bawa kumaha budaknya jangan apa kita melihat keberhasilan nanti gitu. Jadi enaknya ditanamkan akhlakna. Jadi akhlaknya disiplin dari diri pasti dia baik. Disiplin dari diri. Abi hayang disiplin. Jadi terus aya janji dina dirinya lira, baru itu disiplin yang positif. Kamu disiplin karena disuruh guru, karena diberi hadiah, karena ingin dapat ranking, itu hanya sementara. Jadi ketika hadiah tidak ada, ketika hukuman tidak ada, maka dia tidak disiplin kembali. Jadi ayeuna disiplin itu kudu nerap tina dirina nyalira. Tah eta anu sulit anu susah teh Pak gitu. Hese gitu. Urang we damel, urang damel. Stop. Kan kita udah disiplin positif, artinya ada dari diri kita. Datang kita ke sekolah, ayah kepala sekolah kita tetap bekerja. Itu berarti udah disiplin positif. Kadang-kadang tidak tenerap mati jiwa rasa tanggung jawab yang disiplin positif. Kepala sekolah rapat. Baik, tong sekolah aja nama. Gitu kan? Soalnya seperti itu. Terus ya Bu, terus Pak, kurang lanjut ke masalah. Assalamualaikum. Selanjutnya ini terkait keyakinan kelas. Ya biasa aja. Bapak Ibu, ada pertanyaan ya, mengapa kita keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sing menurut Bapak Ibu. Nah sih kenapa kan di kelas gini kita membuat keyakinan kelas ya. Nah keyakinan kelas itu peraturan kelas kesepakatan ya kesepakatan sama aja lah ya.
Sok atuh kurang loba. Iya. Mengapa kesepakatan kelas bukan peraturan kelas gitu? Peraturan mah Dibuat mungkin untuk akan lebih mengikat. Seharusnya peraturan itu menjadi keyakinan. Kalau ada peraturan, Kalau pasti kesepakatan ada sanksi. berarti ada tanggung jawab bersama. Ya, Ada peraturan yang jadi ditentukan bersama-sama. perbedaan ya, Kalau peraturan. nggak Nah sih bentuk keyakinan. Betul. Peraturan. Kalau peraturan dibuatnya oleh orang lain, oleh guru, sehingga anak dipaksa harus taat pada peraturan. Tapi keyakinan adalah peraturan yang timbul tina dirina nyalira, dibuat bersama. Hasil kesepakatan kumaha teu taat da menang orang ieu teh. Lamun peraturan hanya dilakukan sepihak. Guru yang ada peraturan wajib kamu taat harus begini, harus begini. Kalau keyakinan peraturannya udah dibuatnya bersama-sama gitu. jadi ada janji. Jadi Janji bersama, janji pada diri. karena lamun ninggal baheula tentang RPP mah aya TIK aya TIU itu teh. TIU masukna kana peraturan, TIK masukna kana keyakinan. TIK itu kan instruksi khusus secara ayeuna peraturan umum. Sebab peraturan dibuat secara kebersamaan Ya. dengan beberapa misalnya anggota atau rakyat masyarakat. Sedangkan keyakinan memang itu khusus TIK-nya. Jadi peraturan mah dalam melakukannya orang tersebut akan terpaksa oleh peraturan tersebut. Kalau keyakinan kita melakukan itu karena keinginan kita gitu. Menurut ya gitu ya. Orang yang peraturan keyakinan Ya. untuk jajan. Lainnya, Bu. Ya lanjut. Contoh bagaimana kita membentuk keyakinan kelas. Kalau tadi mah apa Bu? Kesepakatan. Kesepakatan kelas. Jadi bahasanya teh harus lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Jadi satu kata teh mewakili semua makna yang ada di dalamnya. Kemudian dibulat dalam bentuk kata-kata yang positif. Kata-kata positif teh yang pokoknya teh ya dilarang, tidak diperbolehkan, itu kan kata-kata negatif itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Contohnya tidak boleh datang terlambat, itu kan kata-kata positif negatif. Kita rubah datang tepat waktu. Kemudian sesuai dengan kondisi di kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi harus menyesuaikan dengan lingkungan di sekolah. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat peraturan tersebut. Gitu. Next terkait segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ya Bu. Yang fungsinya untuk ada 3 ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kita bahas yang menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Contohnya misalkan yang menstabilkan identitas mah jadi apapun yang siswa lakukan di kelas itu demi kebaikannya gitu ya. Misalkan siswa gelut, kurang distabilkan identitasnya kurang, siswa teh bisa gelut kieunya. Nah, dia teh ingin melindungi diri atau ngaharian betul karena tidak akan ada reaksi, tidak akan ada aksi apabila tidak ada Reaksi. Kemudian validasi tindakan yang salah teh. Jadi kita meyakinkan ke siswa apapun yang dia lakukan itu selama itu baik bagi dia lakukan gitu. Tapi dalam koridor-koridor yang yang tidak berbenturan dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Segitu Bu. Anu si Abi mah bila ada kata-kata ya dari Steve Erkop, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia,
ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.